Halo Joni, luar biasa sekali, selalu aktif. Halo Sela. Halo, selamat bergabung. Saya ucapkan kepada Sela, Joni ya. Dan senang sekali hari ini kita akan berkumpul bersama kembali. Halo Aldo. Suara saya cukup terdengar jelas, teman-teman? Boleh tolong bantu diketik apakah suara saya cukup jelas? Boleh tolong bantu diketik, teman-teman? Apakah suaranya cukup jelas? Apakah terdengar? Oke, thank you Johnny ya atas bantuannya. Thank you Sela ya. Dan tentunya hari ini halo Dewi, Kevin, Frienden ya. Wow, ramai sekali hari ini ya. Halo aku Linda ya. Luar biasa sekali. Dan tentunya halo Diki. Wow, luar biasa sekali. Dan tentunya senang sekali hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah materi yang sangat menarik dari seorang pakar ice breaking ya. Dan tentunya sesaat lagi ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Fikar sang Rubberman. Iya, selamat bergabung Fikar. Halo bro. Halo bro. Wow, manusia karet. Tapi nih luar biasa. Keren sekali kita nih. Wah, lu yang keren bro. Superman bro. Wah, tapi Rubberman ya. KW ini KW. Wah. Teman-teman, hari ini kita beruntung sekali bagi Anda yang stres karena masa COVID-19. Hari ini Anda akan dihibur dengan orang yang sangat energi, penuh semangat, ceria. Wow, mantap ini ya. Dan tentunya kita akan belajar bersama seputar tentang materi tanpa ice breaking acara garing. Iya, langsung ini ya. Kalau boleh tahu nih, Coach Fikar nih, mau panggil Coach, Abang, atau Mas nih? Mas aja Mas. Ya, oke. Mas Fikar, kalau boleh tahu nih Mas Fikar. Yes. Kok bisa ya dipanggil Rubberman, manusia karet? Ceritanya gimana nih Bang? Mas ya. Coba cerita dulu dong sedikit. Oke, kenalan dulu kali ya. Oke teman-teman, perkenalkan saya Fikar. Saya domisili di area Tangerang Selatan ya, di Ciputat, Banten. Nah, thank you banget nih malam hari ini diundang sama coach saya, icebreaker nomor 1 Indonesia, luar biasa ya untuk sharing di sini bersama. Saya akan berguru. Terima saya sebagai guru. Nah, saya terima dulu nih. Saya guru. Terima kasih sebagai murid. Salah. Bisa aja merendah nih, Mas. Oke, jadi Rubberman itu adalah brand sebenarnya, bukan ya berarti karet dalam arti sebenarnya, coach. Jadi Rubberman itu kita ambil dari sebenarnya kita itu kan punya nama brand untuk kegiatan kita, untuk jasa training kita namanya adalah Rubber Event and Consulting. Ya, Rubber aja nih tadinya, Rubber. Nah, di mana Rubber itu diambil dari kata ruhama berkah. Runya sama, bernya adalah berkah. Berkah. Jadi di perusahaan saya kan namanya adalah PT Havara Ruhama Ramadhani, PT-nya. Nah, kita punya dua brand. Brand yang pertama di awal kita adalah dulu punya namanya Havara Organizer. Sampai sekarang juga masih ada. Havara Organizer, di mana di Havara Organizer juga ada kakak saya di sana, ada Master Icebreaker juga, Mas Rahul ya. Itu pegang di Havara Organizer. Nah, kemudian
seiring berjalannya waktu kita pengen punya satu brand lagi. Nah, brand yang kita buat ini lebih ke kalau di Havara Organizer itu nanti kita banyaknya adalah untuk kegiatan outing dan outdoor activity event. Nah, kalau untuk yang di Ruber ini kemasannya adalah sebenarnya dikemasnya untuk lebih ke semacam training soft skill seperti itu. Cuman memang dikemas lagi training soft skill itu dikemas dengan cara-cara yang fun, yang aplikatif dan experience seperti itu. Nah, kemudian kita bikin namanya Ruber. Nah, waktu itu saya sama tim pengen bikin kaos tadinya, bro. Gara-garanya mau bikin kaos. Aduh, bikin kaos apa ya? Ruber. Waktu itu masih ada Uber kan, masih ada salah satu aplikasi itu kan Uber. Nanti mirip nih. Kepikiran bikin kaos apa ya, huruf R. Nah, saya kepikiran lah Superman. Tadinya nih Superman. Terus sama tim kreatif saya tanya, bisa nggak kalau Superman-nya kita ganti Ruberman? Tadinya gitu, Coach. Berawal dari obrolan itu, kita ganti coba, bikin akhirnya jadilah nih. Ini aslinya nih, ini Ruber asli itu yang ini awal. Ini adalah brand awal. Kemudian lahirnya brand ini. Wih, tinggal pasang sayap, Coach. Tinggal sayap. Gak kuat sayapnya, keberatan. Nah, akhirnya dari situ tercetuslah nama Ruberman. Nah, tapi dari Ruberman tersebut kita juga punya arti, Coach. Kalau Ruber, ruhama berkah. Nah, ketika ditambah dengan man atau man ya dalam bahasa Indonesianya man, Ruberman, itu kita punya singkatan lagi. Ru-nya adalah ruhama, ber-nya adalah berkah, man-nya adalah mandiri. Berkah mandiri. Nah, rencana sih kedepannya kita akan bikin salah satu lembaga lagi, namanya adalah Ruhama Berkah Mandiri. Nah, tapi dari Ruberman ternyata kita gali lagi. Kita kasih coba masukkan ke serapan arti kata tadi bahasa Inggris. Ruberman itu adalah manusia karet ya. Ruber. Ya. Sebenarnya agak mirip kalau kita pakai bahasa Inggris, agak mirip ke rubber. Bahaya kalau pakainya, ngeri juga. Penjahat nanti. Jadi penjahat. Nah, kita pakainya Ruber. Makanya kita spellingnya harus pakai U kan. Nah, kenapa kita juga pakai kata serapan adalah tadi ya, Ruberman berarti karet. Karet itu kan elastis, Coach. Elastis, betul. Kita kemana-mana. Nah, kami di tim sebagai orang yang berada di lapangan, kalau kita bilang kalau kita di lapangan itu adalah garda terdepan, Coach. Seorang icebreaker tuh. Garda terdepan, mantap. Saya suka istilah itu. Tugas kita sebagai icebreaker itu adalah pemecah suasananya di awal. Ya, bayangin kalau icebreaker ini di awal gagal, atau ketika sesi icebreaking si pembicara, motivator atau siapapun ya gagal melakukan icebreaking, maka bisa dibayangkan bahwa acara tersebut akan berjalan secara monoton bahkan garing. So that's why icebreaker, kita sebagai icebreaker itu penting sebagai garda terdepan di awal untuk memecahkan suasana. Begitulah, Coach. Ruberman itu elastis, bisa kemana-mana, harus menyesuaikan dengan keadaan apapun. Nah, itu dia secara historical kenapa kita pakai namanya adalah Ruberman. Nah, gitu. Terus kalau boleh tahu nih, Mas Fikar, ya, kok bisa Mas Fikar jatuh cinta di profesi sebagai seorang icebreaker maupun penyedia jasa outbound yang kalau saya lihat eventnya, ramai sekali. Dari BUMN, dari Havara Organizer, borong tender ya, ramai sekali. Ya. Kalau bisa, mengapa bisa jatuh cinta dengan bisnis outbound ataupun sebagai seorang icebreaker? Mungkin boleh sedikit cerita, Mas Fikar? Oke.
Di awalnya sih saya waktu itu ngikut ya, ngikut dalam artian gini. Pertama karena memang dari waktu masih sekolah, waktu SMA, memang sukanya adalah di entertain. Jadi ikut beberapa kali dengan teman-teman yang ngeband, kemudian nge-MC-in acara-acara apa sih namanya pensi gitu-gitulah ya. Cara itu kan seru tuh apa namanya acara-acara yang memang butuh crowd, butuh apa keramaian. Nah dari situ memang punya sense tersendiri bahwa seneng kalau ngelihat orang di depan kita mengikuti apa yang kita arahkan gitu, kemudian mereka happy, kemudian mereka tertawa bahagia, itu seneng banget. Nah dari situ kemudian saya berhijrah ke Jakarta karena saya dari kampung nih coach. Wah, saya tuh dari kampung dulu di salah satu kota kecil ya di daerah Brebes, di daerah Bumiayu namanya. Nah, kemudian saya kuliah di Jakarta mengikuti kakak-kakak saya di sini. Nah dari sini ketemulah beberapa teman-teman. Nah salah satunya yang akhirnya jatuh cinta di dunia outdoor activity, di dunia training, di dunia icebreaker adalah ya kakak saya. Ada namanya Mas Rahul. Nah kalau nanti teman-teman bisa melihat sedikit nanti profilnya Mas Rahul ya sebagai seorang master icebreaker juga nih, salah satu. Iya. Diundang juga. Iya, mudah-mudahan. Nah, dari kakak saya lah saya mengikuti jejaknya, mengikuti. Tapi saya juga mulai dari awal coach. Waktu itu ngikut kalau di outdoor activity itu ya, kalau di outbound ya, saya mulai dari tim teknis namanya LTS. Jadi yang bawa-bawa galon, air minum, bawa-bawa salon, bawa-bawa alat-alat dan lain-lain. Nah dari situ saya di-drill sama beberapa senior-senior saya di lapangan. Jadi ketika gimana caranya kita sebagai seorang fasilitator di lapangan harus punya sikap yang baik, bla 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 bla, sampai akhirnya saya harus mempelajari beberapa trik untuk memberikan instruksi beberapa game. Nah sampai akhirnya saya dipercaya untuk membawakan beberapa games di pos, kemudian sampai akhirnya di grup besar menjadi seorang master game, kemudian di drill lagi untuk membuat sebuah program. Nah kemudian saya mendalami icebreaker secara lebih dalam lagi ketika saya punya kesempatan waktu itu adalah memegang sebuah kelas kelas indoor. Salah satu konsultan besar di Indonesia, konsultan nasional besar lah ya di Indonesia, ngasih kesempatan saya untuk menjaga kelasnya. Mas Fikar, tolong bisa jagain kelas training saya nggak? Oh bisa. Waktu itu hanya sebagai admin coach. Jadi cuman ngecek datang, oh silakan. Nah, karena si PIC-nya ini tahu bahwa saya adalah seorang fasilitator juga di lapangan untuk kegiatan outdoor yang bisa mencairkan suasana, maka waktu itu kita diberi kesempatan, Mas bisa nggak daripada cuma jaga admin doang, kasih dong sesuatu biar pesertanya itu semangat, pesertanya itu nggak ngantuk. Nah dari situlah coach saya punya waktu untuk show off. Waktu itu paling kita didatah itu maksimal paling lama 10 menit. Bagaimana caranya dengan 10 menit peserta bisa langsung berubah mood dari yang tadinya mungkin kurang bersemangat harus bersemangat, kemudian yang kalau misalnya siang-siang itu yang tadinya ngantuk biar tetap segar. Nah dari situlah saya memposisikan diri, kemudian saya mencari literasi, kemudian saya banyak bertanya pada senior-senior, oh ternyata memang ada kans tersendiri nih untuk menjadi seorang icebreaker yang khusus, apalagi untuk kegiatan indoor seperti itu. Jadi sampai sekarang ya saya banyak menjadi icebreaker di beberapa kelas indoor, in-house class bersama para trainer. Jadi saya kalau sekarang di sini seringnya adalah menjadi co-fasilitatornya trainer-trainer gitu sih coach. Keren banget nih. Wah, luar biasa nih ilmunya Mas Fikar nih. Semakin seru nih Mas Fikar. Siap. Mas Fikar ya. Kira-kira menurut Mas Fikar
pengalaman paling berkesan apa yang ketika Mas Fikar tampil pada saat itu, mungkin di depan audiens banyak, mungkin acara yang paling penting, sehingga dengan adanya ice breaking ini, Mas Fikar itu benar-benar membuat acara ini yang semulanya garing menjadi lebih meriah, lebih ramai. Ada nggak kira-kira pengalaman yang paling berkesan? Jadi alhamdulillahnya ya Coach, saya diberi kesempatan sekali ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan orang-orang hebat. Ya salah satunya sama Coach Ferdi. Nah, beberapa tahun awal saya meniti karir di dunia outdoor dan training serta icebreaker ini, saya dipertemukan dengan orang-orang hebat. Jadi waktu itu saya bertemu salah satu trainer senior ya, sampai sekarang itu juga luar biasa sekali. Jadi beliau ini namanya Pak Sony. Itu saya ingat sampai sekarang, namanya Sony Suharso. Dia kemarin dia bikin buku juga Coach, keren. Bukunya namanya adalah Train Novator. Train Novator. Itu ada bukunya. Pak Sony Suharso. Itu saya thank you banget sama dia karena waktu itu saya pernah diajak sama beliau karena beliau ini adalah pengajar juga di Lemhanas. Oh, Lemhanas. Wow. Di Lemhanas. Nah, salah satu kesempatan waktu itu beliau punya satu kelas untuk membawakan materi adalah high persuasive presentation. Di mana waktu itu Pak Sony punya ide, Fikar, kamu bisa nggak kasih satu atau beberapa ice breaking di awal, kemudian saya akan menyampaikan bahwa pentingnya ice breaking sebagai seorang public speaker di depan untuk menyampaikan sebuah presentasi atau sebuah pengajaran agar lebih hidup seperti apa. Waktu itu saya di-challenge seperti itu. Dan waktu itu saya merasa tertantang dan merasa agak ciut sebenarnya Coach. Karena apa? Pesertanya itu adalah jenderal-jenderal. Oh iya, asli. Ngeri. Itu jenderal-jenderal. Maijen, kemudian pokoknya ada yang udah purnawirawan, ada yang ada yang masih aktif dan lain-lain. Karena mereka ini adalah para pengajar-pengajar apa ya bahasanya itu tutor. Iya, kayak seperti tutor lah ya untuk mengajar dari pihak Lemhanas mengajar ke beberapa pejabat-pejabat negara seperti itu. Nah, waktu itu saya antara bener nggak, maju nggak gitu. Sampai saya sebelum dikasih kesempatan pagi tuh Coach, saya sampai nanya sama talent saya ini, Pak, ini beneran Pak, saya kasih ice breaking di awal. Salah saya ditembak dong Pak, saya bilang kayak gitu. Wah, ketahuan. Udah, mainkan aja. Akhirnya dengan tekad untuk belajar ya, Bismillah, saya maju untuk ngasih di awal di pagi hari itu untuk ice breaking. Wah, ya di situ campur aduk antara yang biasanya di depan saya adalah ya setidaknya orang ya karyawan dan lain-lain ya. Kalau ini semuanya adalah saya harus hormat dan gimana lah gitu ya. Suasananya berbeda. Tapi ya alhamdulillah karena memang tugas kita adalah bagaimana mencairkan suasana. Ya pagi itu dengan 10 menitan ya kalau nggak salah waktu itu saya dikasih waktu untuk mencarikan suasana di awal. Ya alhamdulillah waktu itu cair gitu. Keren. Dan itu menjadi salah satu momen yang sampai saat ini menurut saya sendiri ya secara pribadi itu prestisius seperti itu. Asli bro, selama gua ice breaking belum pernah main di depan jenderal bro. Ini keren banget, prestasi yang luar biasa, Jos. Alhamdulillah, luar biasa. Keren. Nah, boleh nggak Mas Fikar sedikit share ini? Mas Fikar kalau saya lihat itu eventnya banyak sekali. Mungkin dari sekolah-sekolah, kemudian dari corporate, BUMN, pokoknya ramai sekali. Ataupun acara-acara sosial lainnya. Saya sangat mengikuti aktivitas beliau ya, apalagi suka live siang-siang untuk siaran yang spiritual. Saya sangat kagum sekali loh ketulusan Coach Fikar ini. Sudah spiritual oke, sosial oke, profesional pula.
Lengkap ya. Mantap. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Fikar, ada nggak ya tips yang bisa bagi ke kita ataupun teman-teman yang di rumah ya, ketika kita mau melakukan ice breaking, baik untuk anak-anak, remaja ataupun orang tua, ada tidak tips bagaimana kalau anak-anak kita pakai ice breaking yang seperti apa? Kalau untuk remaja, anak-anak milenial seperti apa? Orang-orang tua ice breakingnya seperti apa? Mungkin ada dari 3 usia ini, mungkin ada berbagi tips, tipe-tipe ice breaking yang cocok seperti apa? Silakan Mas Fikar. Oke, Coach. Jadi kalau untuk ice breaking sendiri ya, sebenarnya kalau saya dengan 3 tahapan umur atau perbedaan tadi ya, mulai dari remaja, anak-anak, remaja sampai dengan dewasa, perbedaannya hanya dengan cara penyampaian dan ekspresi. Kalau saya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau permainan bisa jadi sama, tapi how to delivernya yang berbeda. Kalau saya seperti itu, permainan boleh sama, tapi how to delivernya itu harus berbeda. Bagaimana kita menyampaikan? Contoh misalnya, saya mengisi ice breaking untuk anak-anak TK, bayangin dong, anak-anak TK, ya, anak-anak TK, di mana anak-anak TK itu fokusnya kan luar biasa. Saya harus mengambil fokusnya mereka yang kurang lebih dia, misalnya nih, kalau anak-anak TK-nya cuman 10, 20, 30 masih oke, Coach. Ini biasanya kalau saya lagi ngasih ice breaking ya di beberapa tempat untuk outdoor activity ya, biasanya di salah satu tempat teman kita juga, itu biasanya paling sedikit itu antara 50, 100 sampai ratusan. Pagi-pagi mereka datang, kita harus kondisikan, kemudian saya punya waktu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit untuk sebelum mereka masuk ke beberapa program anak-anak ya. Nah, saya harus ngasih ice breaking untuk mereka. Nah, biasanya saya akan memainkan permainan-permainan yang tadi mulai dari tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, itu saya akan menyesuaikan karena ininya mereka adalah yang biasa dilakukan di TK-nya atau di sekolahnya adalah dengan tepuk-tepuk dan nyanyian. Nah, itu akan sangat efektif. Kalau SPP-nya banyak storytelling, maka selesai sudah, mereka bisa bubar. Jadi kalau buat anak-anak harus cepat dan harus banyak gerakan. Dan kita harus ngasih contoh langsung. Seperti itu. Kemudian kalau untuk beranjak ke remaja lah ya, sampai dengan misalnya tadi anak-anak SMP sampai dengan kuliah, itu how to deliver-nya juga sedikit berbeda dengan bahasa-bahasa yang lebih kekinian, yang lagi ngehit saat itu misalnya. Misalnya saya teman-teman, misalnya pesertaan misalnya dengan teman-teman, bro, atau bor, atau apa saja yang mereka biar nyaman dengan kita sebagai seorang fasilitator atau sebagai seorang speaker-nya. Kemudian kalaupun untuk game, sebenarnya yang beda jauh ya dengan tadi yang anak-anak. Tapi tadi lagi-lagi yang membedakan adalah how to deliver-nya. Bisa jadi akan memainkan gerakan-gerakan tertentu, kemudian ngasih contoh beberapa tekukan, dance, dan lain-lain. Tapi kalau bahasa saya pakainya bahasa anak-anak, mereka nggak cocok. Berarti saya harus menyesuaikan dengan umurnya mereka seperti apa. Nah, apalagi kalau pas ketemunya adalah, jadi saya juga pernah juga membawakan sesi ice breaking ini untuk kakek-kakek dan nenek-nenek. Lansia ya. Kalau ya, mau juga ya. Iya, kalau kan biasanya kalau di tiap komplek atau di setiap kota itu ada persatuan ini ya, apa senam lansia. Ya. Nah, jadi satu saat sudah 2 batch waktu itu saya diajak sama teman gitu untuk ngisi. Mas Fikar nanti yang ngisi ya untuk kegiatan ice breaking dan lain-lainnya. Tapi untuk lansia, nah jadi saya harus menyesuaikan. Lansia ini kan karena itu adalah persatuan senam, maka saya harus ngasih sesuatu yang seru nih.
oh senam buat lansia seperti apa, gerakannya seperti apa, saya harus menyesuaikan. Kemudian saya juga harus memanggil mereka dengan seperti saya memposisikan saya sebagai anaknya mereka atau cucunya mereka, seperti itu bro. Jadi sebenarnya mau kayak gimana pun ice breakingnya itu kalau kita mau menyesuaikan dengan peserta, maka yang harus kita sesuaikan di kitanya sendiri adalah how to delivernya, instruksinya yang harus kita sesuaikan. Permainannya bisa jadi sama. Mantap. Begitu. Keren. Singkat, padat, tepat, dan memikat. Mantap sekali. Permainan boleh sama, Bisa tapi aja. bagaimana cara memberikannya itu yang membedakan. Keren. Nah, Iya. saya lagi mau belajar lagi bagaimana cara Mas Fikar untuk menghandle orang yang dalam tanda kutip pasif, tidak mau terlalu terlibat, bagaimana membuat mereka itu lagi mau aktif dan lebih aktif dan terlibat gitu. Pernah nggak ketemu audiens yang pasif, diem gitu? Nah, gimana cara Mas Fikar menyiasatinya sehingga mereka terhipnotis dan mau mengikuti kita? Silakan Mas Fikar. Wah, itu dia tantangan seorang icebreaker, Coach. Biasanya kita akan menemukan di setiap usia, mulai dari tadi ya anak-anak, mulai TK sampai dengan mahasiswa pun kita akan menemukan dari 10 orang, maka biasanya akan ada 1 orang. Kalau saya akan melihatnya adalah paling banyak itu adalah 20%, 10-15% dari peserta yang ada di depan saya, yang misalnya tadi kurang bersemangat atau kurang aktif. Nah, maka untuk mengajak mereka biar tetap aktif, di awal saya akan screening. Kira-kira mana nih orang-orang yang punya aura yang kurang oke, atau bisa jadi ini 10% yang akan menghancurkan 90% lainnya. Saya akan kejar dia. Iya. Nah, kejar dia itu adalah misalnya kalau misalnya di sebuah ruangan gitu ya, saya akan misalnya memberikan ice breaking tepukan misalnya. Oke, kita akan kasih tepuk semangat misalnya. Oke, tepuk semangat yang biasanya kan yang kita punya nih yang sudah familiar banget adalah tepuk seperti kita nonton bulu tangkis atau kita nonton bola di Indonesia. Indonesia. Nah, kita coba ya. Tepuk semangat. Ya, kita sebut tepuk semangat 1 ya. Gerakannya gini. Prok, 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 prok. Kita coba ya. Indonesia. Nah, biasanya kayak gitu. Itu untuk membangunkan peserta dulu nih semuanya. Nanti kita akan lihat screening kira-kira mana nih yang tepukannya masih lemes, yang masih ogah-ogahan. Nah, maka saya akan kejar dia dulu nih. Mulai dari tatapan saya sering melihat ke dia, kemudian saya coba kasih jog-jog seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah berjalan misalnya dari 10 menit kegiatan ice breaking yang harus dilakukan, di 2-3 menit di awal, di 1-2 orang yang tadi kurang berhasil atau agak susah, maka saya tidak akan fokus di 2 orang ini, Coach. Saya adalah fokus di 90% lainnya yang sudah aktif. Karena kalau kita fokusnya di 10% yang nggak aktif, maka kita akan kacau sebagai seorang icebreaker. Tapi kalau kita fokusnya dari 90 orang yang aktif kepada kita, maka 10% itu akan hilang dengan sendirinya dan semuanya pasti menjadi 100% dan icebreaking kita akan menjadi luar biasa. Gitu, Coach. Penyampaiannya saya suka kali, jos ya. Nah, berikutnya nih Mas Fikar ya, semakin menarik nih. Saya banyak belajar banget nih hari ini ya. Bisa nggak Mas Fikar kasih tips ya, atau mungkin pengalaman Mas Fikar, mungkin pada waktu pertama kali mau mulai sebagai seorang icebreaker, begitu mulai awalnya garing, mungkin disepelekan, dikecilkan, apa sih ini? Nah, ketika garing, bagaimana Mas Fikar mengatasinya dan bagaimana mendobraknya sehingga bisa terkenal seperti sekarang ini loh. Job banjir di mana-mana ya. Ketika kita garing, mental kita down,
apa yang perlu kita lakukan ketika kita mencoba sebagai orang icebreaker di awal? Silakan Mas Fikar. Kalau saya sendiri coach, karena tadi ya saya belajar sama coach Ferdi sama beberapa coach yang lain, maka di awal kita harus punya mindset positif dulu coach. Jadi di awal kita sebagai seorang icebreaker, karena tugas kita adalah menghidupkan suasana, tugas kita adalah memberikan aura positif, maka kita dulu, kitanya sendiri nih sebagai seorang public speaker atau seorang icebreaker, itu sudah aura positif dulu. Kita sudah visualisasikan dulu orang yang ada di depan kita, itu adalah orang yang mudah atau orang yang enak ketika kita ajak bicara atau kita ajak komunikasi atau kita ajak beberapa instruksi. Nah, di awal kita sudah berpikiran seperti dulu, coach. Kemudian pas kita maju ke depan di panggung, kita melihat mata-mata sinis, nyinyir-nyinyiran, ini ngapain sih, kok tepuk-tepuk kayak anak kecil, ini ngapain sih, harus joget-joget, ini ngapain sih, itu harus kita buang dulu. Kita harus buang. Makanya tadi yang paling utama yang menurut saya diperlukan atau sebagai modal dari seorang icebreaker adalah 3V yang kita tahu, coach. Apa itu? Yang sudah kita tahu. Itu saya akan itu penting sekali bagi seorang public speaker atau seorang icebreaker. Ya, 3V ya, yang 3V di dalam ilmu komunikasi itu, coach, yang kita pelajari bersama juga ya, tentang visual, kemudian voice. Ya, visual itu kan tampilan kita nih, seorang icebreaker, seorang public speaker. Kalau misalnya kita lagi ice breaking di depan para manajer atau tadi di depan para jenderal, kalau pakaian kita aja nggak kalau bahasa Jawa tuh nggak mitayani gitu ya. Kalau bahasa sini tuh apa ya berarti ya? Nggak meyakinkan ya. Itu akan membuat orang audiens kita tuh akan otak kirinya on. Ini siapa sih? Bocah kecil ngapain di depan? Hahaha, tepuk-tepuk kain. Nah, itu. Tapi kalau kita dengan penampilan yang good looking, enak dilihat, etching, maka orang, wow, anak muda yang berbakat siapa yang ada di depan ini? Pasti orang akan seperti itu, kok. Itu yang harus kita bangun. Ya, tadi mental positif kita, kemudian tadi kita secara visual juga oke untuk dilihat. Kemudian voice, ya, suara kita nih. Suara juga jangan sampai melempem. Misalnya nih, bayangin ya, coach. Bayangin nih, ada 1000 orang di depan kita. Kemudian kita pakai mic, masuk ke depan. Oke, apa kabar semuanya? Garing. Tapi kalau mau itu 50, 1000, semakin banyak, maka energi kita harusnya semakin tinggi. Jadi kalau kita harus menyapanya juga harus lebih menggelegar lagi. Oke, apa kabar semuanya? Semangat! Itu. Nah, that's why voice kita juga harus kita harus belajar deh kapan kita pakai tinggi, kapan kita harus turunin, kapan kita pakai sedang, itu harus kita mainkan. Karena itu akan kan motion ya, gerakan itu akan berlanjut ke emotion. Iya, bener ya, coach? Betul. Kalau salah di ini ya, coach. Ini maaf kalau salah tolong diperbaiki, coach. Motion make your emotion, kan? Gerakanmu berujung ke emosimu, kan? Betul. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ya visual, voice, yang terakhir adalah verbal, kata-kata, coach. Nah, kata-kata ini karena dalam 3V itu kan kata-kata itu nggak lebih dari 7% kalau nggak salah ya, kekuatannya. Jadi kita jangan banyak omong, coach. Ya. Biasanya seorang icebreaker, waktu yang dikasih untuk kita hanya nggak lebih dari 10 menit. Harus cepat, harus sesuai, harus
to the point kita harus ngapain. Kita sapa, oke, halo, apa kabar semuanya? Baik, yes, oke, kita harus bersemangat, semangat, Oke, sekarang untuk melanjutkan atau mengawali kita di pagi hari ini, maka kita harus share energi. Oke, semua tangan ke atas. Wah, langsung kasih contoh secara visual, kemudian langsung tadi kasih verbal yang luar biasa untuk untuk mengindikan emosinya mereka. Wah, dari situ cepet. Jadi kita nggak ngomong banyak, Coach. Oke, Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau kita kebanyakan ngomong ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menjalankan ice breaking. Di mana ice breakingnya? Nanti kita akan bergoyang-goyang dulu dengan ini deh, kelamaan. Orang udah dengerin, ngapain sih? Tapi kalau kita bisa langsung, oke Bapak Ibu, sebelum kita nanti masuk ke acara yang luar biasa, kita goyang dulu biar lebih bersemangat. Oke, setuju. Oke, baru kita on, gitu kan. Jadi nggak usah banyak omong, nggak banyak cincong, tapi kita harus langsung cus, karena waktu sebagai seorang icebreaker itu nggak lama. Seperti itu, Coach. Jujur, ini keren sekali. Walaupun online, ada layar, tapi Mas Fikar, cus. Serasa saya nonton konser. Keren. Enggak. Ini ini efek work from home, nggak pernah show off lagi, jadi ini saatnya untuk show off. Semangat harus tetap. Alright. Kangen. Kangen mic sama kangen panggung. Keren. Sangat menginspirasi. Benar-benar cara pembukaannya yang benar-benar wah, amazing ya. Thank you banget nih, Coach Gary. Motion create emotion. Oh, dia setuju banget kata-kata Mas Fikar tadi. Yang lain mau tanya, manfaatin kesempatan ini ilmunya jos banget. Saya mau undang beliau aja sulit sekali karena jadwalnya ada, belum lagi ada beliau ada kelas berbagi juga, sharing ilmu, belum lagi siang kelas spiritual, belum lagi wah yang lain-lainnya, pokoknya wah banyak sekali lah. Belum lagi tender-tender lain ya. Amin. Untung bisa menghadirkan beliau malam ini. Yang mau tanya silakan tanya ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan mereka nih, Mas Fikar, saya banyak belajar banget hari ini, banyak poin-poin baru, ilmu-ilmu baru, dan saya benar-benar tambah semangat nih. Wah, jadi setelah selesai dari COVID-19 ini, mudah-mudahan tambah ramai semua orderan ya. Pasti, dong. Ya, Mas Fikar, ada nggak ya tips, misal ketika kita membawakan outbound, membawakan outbound, apalagi yang sifatnya mereka ini battle, games tanding, biasanya kan ada menang kalah tuh. Nah, seringkali ketika mereka bermain ini suka ribut, Coach. Oh, dia curang tadi, dia curang. Kita sebagai fasilitator atau misalnya kita sebagai penjaga pos saat itu, nah gimana cara mengantisipasi menang kalah dalam tim ketika mereka ini ribut gitu, Coach? Ada tipsnya nggak gitu? Misalnya terjadi perdebatan ketika mereka main game, padahal ada hadiah yang besar di situ. Nah, kalau di kita biasanya memang di awal kita selain kan kalau kita sebagai fasilitator ya, apalagi kalau di Rubberman sendiri atau di Avara, kita punya standar, Coach, untuk masuk di sebuah games atau seorang fasilitator untuk membawakan sebuah games. Itu ada beberapa stepnya. Jadi misalnya nih, saya sebagai seorang fasilitator tentu nih untuk sebuah games. Maka step pertamanya adalah saya harus memperkenalkan diri dulu. Kemudian greeting, selamat datang, Anda berada di pos tantangan A, di mana pos tantangan A ini adalah bla 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 bla. Hari ini tim A lawan tim B untuk kita akan menjelaskan how to bermainnya, how to play-nya, dan bagaimana rules-nya. Nah, ketika nanti ada clash di tengah perjalanan nih, tadi misalnya kita pakai games yang mudah deh, misalnya transfer ball misalnya, yang mudah kan, yang transfer bola. Kemudian peraturannya adalah bola dengan tangan misalnya, karena menggunakan
media pipa misalnya. Ketika ada bola dipegang tangan, maka itu gugur. Nah, ketika di pertengahan jalan kemudian ada tim yang melaporkan, Mas itu curang tuh, pakai tangan, pakai tangan, pakai tangan. Maka saya akan dengan mudah, oke Mas, juri adalah saya seorang fasilitator. Anda tugasnya hanya menyelesaikan tugas Anda dengan baik. Nah, maka biasanya saya akan menangi seperti, oke siap, teruskan saja dulu, Mas, selesaikan dulu misinya. Nanti di akhir sesi saya akan ngasih itu akan menjadi sebuah bahan untuk brief. Ya. Kenapa? Karena biasanya gini, yang bisa kita ambil petik pelajarannya ketika banyak orang atau tadi lawan terlalu melihat lawan lain lawannya sedang bermain, curangnya di mana, dia nggak fokus. Sebenarnya dia juga curang akhirnya. Apalagi biasanya saling serang. Si A ngomong B salah, si B ngomong si A juga salah, curang. Akhirnya mereka fokusnya bukan nyelesain tantangannya, tapi fokus nyari kesalahan temennya. Dan itulah poin yang bisa kita ambil. Jadi itu memang dalam sebuah tadi tantangan seperti itu adalah dinamika kelompok yang akan terjadi, dan bagaimana caranya seorang fasilitator bisa mengambil momen-momen mereka ribut itu menjadi sebuah nilai yang akan mereka ambil pelajarannya setelah mereka menyelesaikan tantangan itu. Wow. Tapi lagi-lagi how to deliver dan how si fasilitator itu bisa mengambil angle-angle tersebut. Dan itu perlu perlu penggalian keahlian tersendiri, karena bisa jadi kalau untuk fasilitator yang dalam tanda kutip ya saya mah tugasnya cuma ngasih games, mau kayak gimana bukan urusan saya. Nah itu beda cerita. Tapi kalau kita adalah fasilitatornya benar-benar untuk pembelajaran, maka kita akan melihat sejengkal demi sejengkal sifat-sifat dari manusia ini. Yang sedang berjalan. Nah, itu nanti akan bisa kita ambil pelajarannya dan kita bisa bahas ketika sesi debrief seperti itu. Wah, keren sekali nih ya. Penjelasan dari Mas Fikar yang begitu semangat mengantarkan kita pada sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Johnny ya. Apa itu pertanyaannya? Ya. Gimana caranya menghadapi orang yang troublemaker, merasa sudah tahu game kita. Oh, gamenya nanti seperti ini. Gini. Nah, cara ngadepinnya gimana? Ketemu orang yang kalau bahasa kerennya itu sotoy gitu ya. Lagi-lagi gini Mas, itu sering terjadi banget ya ketika apalagi untuk kegiatan outdoor activity, kemudian kita masuknya adalah ke beberapa perusahaan besar yang mungkin setahun bisa 2 kali kegiatan outing. Nah, tantangan banget ketika misalnya kita baru presentasi, belum main malah, kita baru presentasi. Gamesnya apa Mas? Misalnya dikasih tahu gamesnya apa Mas? Oh gamesnya nanti ini Bu, yang kita siapin adalah A, B, C, D, E, bla bla bla. Ah ini mah udah pernah semua, ini Mas kita udah hatam katanya. Ini kita udah hatam. Oke, kalau sudah hatam, maka kita akan coba balik tanya. Oke Bu, kira-kira games yang kemarin tahun lalu atau sudah dilakukan seperti apa? Nah, kemudian kita harus punya karena kita sebagai seorang programmer juga ya, nggak cuma sebagai icebreaker, maka kita harus punya beberapa kreatif program atau kreatif games. Jadi misalnya dari games 1, sebenarnya kita bisa kembangkan lagi ke beberapa challenge yang berbeda. Nah itu nanti kita coba. Iya, misalnya games yang pertama adalah cuman memindahkan suatu benda dari titik A ke titik B dengan menggunakan tali misalnya. Oh ini kita udah pernah. Oke, kalau itu level pertama Bu, kita punya level keduanya Bu. Wah, level advance. Wah, pakainya apa Mas? Kita nggak pakai tali Bu, mindahin bolanya. Loh, kok bisa? Maka dari itu kita punya tantangan yang ini Bu. Nah, itu kita bisa. Atau misal itu masih dalam presentasi. Kemudian misalnya kita sudah di dalam ruangan. Kita sudah berada di sebuah lapangan, kemudian pas kita misalnya, oke Bu, sekarang kita akan coba kasih tantangan. Tantangan pertamanya adalah kalau saya bilang 1, tangan kiri Anda ke kiri,
tangan kiri Anda terbuka seperti ini, sip, gitu. 2, sip, misalnya. Nah, ini kan udah biasa banget kan, bro, yang main cap cip cup nih, ya kan? Itu kan udah biasa lah, udah pasti hampir perusahaan yang sudah melakukan outing itu sudah pernah mendapatkan games ini, ya hampir dipastikan tuh kayak gitu ya. Mungkin kalau prosentase dari 10 perusahaan itu 9 perusahaan sudah pernah melakukan gamesan ini. Nah, bagaimana caranya? Kita misalnya nih, karena kita belum tahu, ini perusahaan udah pernah main ini belum ya? Apalagi kita baru nih dapat kliennya adalah klien baru, bukan klien yang repeat order. Wah, itu tantangan banget. Ketika misalnya, oke, Mas udah pernah, misalnya kita baru 1, 2, Mas kita udah pernah nih mana ini. Nah, bagaimana caranya untuk tadi mengurangi noise tentang orang-orang yang tadi so tahu bahwa kita udah pernah, maka kita bisa ganti dengan beberapa instruksi tambahan. Misalnya kalau yang biasanya adalah cuman 1, 2, 3 harus ditangkap, maka kita bisa ganti dengan mengkreativitaskan games yang sama, cuman kita kreativitaskan dengan instruksi yang berbeda misalnya. Atau tadi yang ditangkap adalah bukan orang yang sebelah yang ada di tangannya dia, tapi gimana caranya dia harus menangkap jari telunjuk orang yang satu orang di sebelahnya lagi. Wah, itu kan crowd lagi kan. Jadi yang ditangkap bukan sebelah kirinya, orang yang sebelah kirinya lagi, Pak. Gimana caranya? Wah, itu kan ada crowd. Atau yang ditangkap adalah orang yang ada di depan Anda. Wah, kan beda. Nah, seorang icebreaker di lapangan atau seorang public speaker di lapangan ketika menghadapi orang-orang yang gini adalah gimana caranya kita bisa langsung meng-create dan think fast. Apa ya? Nah, seperti itu. Mantap. Gitu. Keren nih, keren. Luar biasa sekali. Wah, hari ini saya banyak belajar sekali dari Mas Fikar ya. Semangatnya, energiknya, nyampein materi terasa banget ya. Saya jadi berapi-api nih. Keren banget. Iya. Oke. Maklum. Mohon maklum. Enggak lah. Ini kedatangan Master Icebreaker Indonesia juga nih, sudah support nih. Halo Mas Rahul. Rahul datang. Suhu. Mantap ini. Keren. Mas Rahul. Iya. Abang adek ketukar nih. Oke. Mas Fikar, bisa nggak Mas Fikar berikan closing statement penyemangat untuk kita semua yang ada di sini ataupun yang ada di rumah untuk kita lebih semangat lagi untuk membuat ice breaking itu menjadi tidak garing lagi. Mungkin ada tips atau closing statement untuk kita dan teman-teman yang ada di rumah. Silakan Mas Fikar. Oke, Bro Ferdi dan teman-teman semuanya ya. Tadi kita sudah banyak membahas, tadi kita sudah share mengenai pengalaman saya, dan lagi-lagi itu adalah based on pengalaman saya ya. Barangkali teman-teman punya pengalaman yang berbeda dan punya treatment yang berbeda ketika mendapatkan sebuah kelas ya. Tadi ada beberapa tantangan-tantangan di kelas, maka sebenarnya balik lagi adalah kita sebagai seorang icebreaker adalah bisa menempatkan diri dengan baik. Pertama, kita harus tadi punya kekuatan di 3 yang paling utama ya. 3 V sebagai seorang icebreaker, sebagai seorang public speaker tuh penting banget ya. Mulai dari visual kita tuh ya harus benar-benar meyakinkan bahwa Anda adalah orang yang akan memecahkan suasana, bukan orang yang cuma pegang mic kemudian suruh sapa halo, hai, apalagi kita tanpa ekspresi. So visual Anda dengan luar biasa, dengan tatapan, dengan senyuman, dengan candaan yang luar biasa, itu akan menjadi kekuatan kita. Kemudian tadi vokal kita, voice kita itu juga harus kita mainkan. Kapan harus tinggi, kapan harus rendah, kapan harus lirih. Nah, itu juga harus kita mainkan. Dan yang ketiga adalah kata.
So, kalau kata-kata kita terlalu banyak sebagai seorang icebreaker, maka pastilah audiens kita akan ngantuk. Karena tugas kita bukan sebagai seorang yang akan menidurkan peserta, tugas kita adalah membangunkan peserta. So, kata-katanya kurangin, tapi langsung aksi. That's it. Luar biasa sekali nih, Mas Fikar. Boleh nggak nih, Mas Fikar, berikan kepada kita satu permainan bebas apapun untuk menyemangati kita, yang bisa kita langsung action, langsung pakai. Jos! Gitu. Silakan. Apa ya? Ini biasanya harus ada ini ya, harus ada interaksi. Tapi gini, gamesnya itu biasanya sederhana. Kalau saya kadang mainkan juga sama anak-anak di rumah atau dengan sama tim, adalah dengan gerakan-gerakan aja, bro. Misalnya nih, gerakan pertama misalnya adalah kalau tangan saya seperti ini, maka semuanya bilang jos. Wah, kita coba ya. Kita coba kalau tangan kanan gini, jawabannya jos. Kita coba 1, 2, 3, jos. Wah. Kalau tangan kiri kayak gini nih, ya tangan kiri gini, maka jawabannya biar. Jos, biar. Nah, itu bisa kita mainin tuh. Jos, biar, jos, biar. Keren. Jos, tadi. biar. Nah, karena tadi motion make your emotion ya. Jadi kita harus banyak melatih gerakan untuk mengatur emosi kita juga biar lebih gokil. Sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang icebreaker, itu penting banget. Jangan sampai kita sebagai icebreaker letoy di depan panggung, letoy di depan para audiens. Kita harus penuh semangat, walau sebenarnya misalnya kita lagi banyak masalah atau lagi banyak kerjaan yang numpuk sebenarnya. Ketika kita start sebagai seorang icebreaker, maka yang ada di pikiran kita adalah sesuatu yang positif, semangat, dan kita harus bagikan pada seluruh audiens kita. Thank you, bro. Keren ini, bro. Ini, bro, kalau misalnya teman-teman tadi sudah lihat, wow, betapa kerennya bro Fikar bermain tadi, berekspresi, ingin belajar banget, ingin sharing lebih dalam, kira-kira bisa hubungin kemana nih, Coach? Wah, promo ini, promo gratis ya? Nah, siapa tahu teman-teman belajar, ataupun ada hari ini BUMN, corporate yang lagi dengar mau tender outbound, nah, mau kemana itu, Coach? Silakan. Ya, kalau mau tanya-tanya sesuatu, kegiatan saya seperti apa bersama teman-teman di Rubberman, teman-teman di Havara Organizer, bisa cek di Instagram saya, Fikar_Rubberman, atau di official Instagram kita, ada di Rubberman_officials, pakai S, atau bisa teman-teman juga googling aja www.rubberman.co.id. Wah, seperti itu. Nanti di situ bisa ada kontak saya, ada portofolio saya dan tim dan lain-lain. Atau mau dicek di www.havaraorganizer.com juga bisa. Di sana banyak portofolio kita dan ada kontak kita kalau misalnya memang ada yang mau belajar bersama. Dan kita juga punya namanya Havara Academy dan Icebreaker Academy. Jadi kita bisa saling sharing mengenai bagaimana caranya menjadi seorang icebreaker yang profesional, seorang icebreaker yang punya akhlak yang baik juga. Luar biasa sekali. Hari ini saya banyak belajar banget. Luar biasa sekali suhu. Saya tercerahkan. Siap, Mas. Siap, Mas. Saya semangat ya. Mungkin sedikit tambahan penutup dari saya. Hari ini, satu poin penting untuk kita semua. Jadilah manusia rubber. Manusia karet. Seperti Rubberman. Rubberman maksudnya. Artinya apa? Dimana, ingat, sekarang lagi masa pandemi. Masa COVID-19. Bagaimana kita harus elastis seperti karet. Kita harus fleksibel. Bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam acara.
Ketika ice breaking yang kita bawakan belum sesuai, mungkin kurang tepat, kita harus fleksibel, cari cara lain. Bagaimana ketika kita membawakan ice breaking yang tepat dengan cara yang tepat, itu akan lebih boom. Biar biar ya. Oke. Semua diperlukan Rubberman, diperlukan elastisitas Anda, fleksibel Anda untuk mampu membuat acara Anda menjadi lebih meriah dan memukau bersama Havara Organizer. Iya, tepuk tangan dulu. Ya. Just ya. Terima kasih atas ilmunya. Sukses selalu untuk event-eventnya. Capture dulu dong. Screen capture dulu dong. Foto dulu dong. Bentar ya, gue yang capture deh, gue yang capture. Lu gitu ya, gue yang capture. Bentar. Siap, bentar dulu. 1, 2, gue capture dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you, Bro Ferdi. Luar biasa. Gue yang capture. Oke. Oh, Mas Bro Rahul bantu capturein. Yeay, thank you, Mas Bro. Luar biasa. Sukses selalu untuk Mas Fikar, dan tentukan jadwal berikutnya kita akan juga kedatangan Master Icebreaker Indonesia bersama Rahul. Seperti apa namanya? Tunggu nanti ya di flyer saya, saksikan terus ya. Oke, demikian kegiatan hari ini sangat bermanfaat. Nanti saya akan upload bagi Anda yang ketinggalan, Anda bisa lihat di siaran langsung atau di YouTube saya bagaimana tanpa ice breaking acara garing. Thank you. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. See you. Oke. See you. Sehat selalu untuk Anda semua. Sehat selalu. Lalu saksikan terus IG Live berikutnya bersama narasumber berikutnya. Thank you. Thank you, Bro. Dah.